Halo, selamat malam, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana dengan hari ini? Kiranya damai dan sukacita ada pada kita semuanya. Walaupun dalam kondisi apapun, kita masih sesemangat, nggih? Puji Tuhan. Ya, pada malam hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mboten jemu-jemu nggih. Karena ketika kita setiap hari memiliki waktu yang intens dengan Tuhan, disitulah iman kita semakin hari semakin bertambah. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami di hari lepas hari. Dan pada malam hari ini kami tidak jemu-jemunya datang untuk menghadap kepadamu ya Bapa. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami meminta bimbingan dan penyertaan hanya daripadamu. Haleluya, amin. Ya, pada malam hari ini bacaannya masih sama di kitab Daniel. Kalau kemarin ada di Daniel 1, saat ini di kitab Daniel 2 ayat 1 sampai 23 dan yang menjadi nats ayat 18 yang akan saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lainnya di Babel. Amin. Demikianlah yang menjadi nats kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini renungannya akan saya beri judul Meminta Hikmat. Kalau di lagu-lagu KPAR, pernahkah kita mendengar lagunya? Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Ketoklah, ketoklah, maka akan didapatkan. Ya, kalau anak-anak KPAR sering kali menyanyikan lagu itu, ada maksud dibalik lagu-lagu yang telah diciptakan. Nah, setiap hari kita selalu meminta kepada Tuhan. Meminta apa? Banyak sekali yang kita minta kepada Tuhan. Loh Mbak, kenapa kok setiap hari kita meminta kepada Tuhan? Lalu kepada siapa kita meminta dan memohon hikmat? Selain hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah kita percayai. Begitu juga dengan Daniel. Dia tidak pernah jemu-jemunya meminta kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Allah itu memang sumber hikmat dan bersedia memberikan hikmat kepada orang yang telah meminta kepadanya. Ada di dalam kitab Yakobus 1 ayat 5 yang mengatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Itulah yang diungkapkan Yakobus kepada kita semuanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Daniel pada saat itu hidup sebagai orang-orang pembuangan di Babel. Bahkan nyawanya dan semua orang yang bijaksana yang berada di wilayah istana kerajaan Nebukadnezar terancam. Karena Raja Nebukadnezar menyuruh semua orang yang bijaksana di Babel agar dibunuh. Karena tidak ada yang mampu yang menafsirkan mimpinya. Apabila kita mengingat renungan yang kemarin, Daniel diberi hikmat oleh Tuhan, Daniel diberikan kasih sayang kepada Tuhan, bahkan diberikan kecerdasan dan ilmu pengetahuan, bahkan diberikan anugerah untuk bisa melihat atau menafsirkan mimpinya. Jadi mimpi Raja Nebukadnezar itu sangat mengganggunya. Dan ketika Daniel mendengar dan mengetahui itu, maka
Ia menghadap raja dan meminta waktunya untuk menafsirkan mimpi raja tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Daniel? Kemudian ia pula memberitahukan kepada teman-temannya. Lalu dia tidak jemu-jemunya meminta dan memohon kasih sayang kepada Allah. Lalu apakah Allah mengabulkan permintaan Daniel? Karena Daniel memintanya dengan tulus, meminta dengan sungguh-sungguh, tentu saja Allah memberikannya kepada Daniel. Ia menyingkapkan mimpi itu kepada Daniel di suatu malam. Daniel pun memuji dan memuliakan Allah. Ada di ayat yang ke-20, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Jadi hikmat Tuhan itu setiap hari pasti kita perlukan untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Namun terkadang kita kekurangan hikmat dan sulit untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah. Gino pemboten. Ketika kita dihadapkan suatu masalah dan kita mentok, ya Tuhan, aku tidak mampu. Ya Tuhan, ini terlalu berat untuk porsiku. Ya, ingatlah saudara-saudara yang kasih Tuhan, berapa kali Tuhan memberikan banyak sekali berkat di dalam kehidupan kita. Lalu mintalah kepada Tuhan, karena Tuhan maha murah. Dia murah hati, bahkan ia bersedia memberikan hikmat kepada kita ketika kita meminta kepadanya dengan hati yang tulus dan bijaksana. Amin. Janganlah jemu-jemu untuk meminta dan memohon kepada Tuhan, karena dialah yang memberikan hikmat dan kekuatan di hari lepas hari. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Allah yang senantiasa menjaga dan menyertai kehidupan kami di hari lepas hari, kami mohon hikmat hanya daripadamu ya Bapa, karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa mengasihi setiap umat-Nya. Dan pada malam hari ini hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara kami, terkhusus di GKJW Jemaat Kertosono yang saat ini terbaring sakit. Kiranya Tuhan berikan roh kesembuhan, kiranya Tuhan juga menguatkan dan memberikan kebugaran tubuh di kemudian hari agar merasakan yang namanya sehat. Ya Tuhan, begitu juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan apapun itu, datanglah kepada mereka ya Bapa, berikanlah jalan keluar, dan hendaklah Tuhan senantiasa menuntun kehidupan mereka. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang saat ini masih studi, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan roh kebijaksanaan di dalam studi mereka. Jangan jemu-jemu untuk datang kepada mereka ya Tuhan, biarlah roh kemalasan tidak hanya hadir di dalam mereka. Ya Tuhan, menengking roh kemalasan, kiranya Tuhan senantiasa menghadirkan roh kerajinan dan kebijaksanaan. Begitu juga untuk para pelayan-Mu di GKJ Jemaat Kertosono, baik Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, kiranya Tuhan senantiasa memberikan roh kebijaksanaan kepada mereka, karena mereka lah yang senantiasa melayani umat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, melindungi mereka, dan jauhkanlah dari segala mara bahaya. Dan juga untuk warga jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di perantauan, untuk bekerja, dan dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan melingkupi dengan cinta dan kasih-Mu ya Tuhan, dan jangan pernah meninggalkan umat-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan ampunilah kami ya Bapa, karena di hari lepas hari tanpa sadar kami seringkali melakukan kesalahan. Ampunilah kami ya Bapa, ampunilah kami. Inilah doa yang kurang jauh dari sempurna, dan sertailah malam kami ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami juga akan beristirahat di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, salam sehat, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita semuanya. Salam Patunggilan.